Baik, pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanmalaysia.com pada hari ini, Rabu 4 Januari 2023 dengan saya Marulitua Silaban untuk mengulas berita menarik tentang mayoritas fraksi di DPR kompak menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Hanya fraksi PDI Perjuangan yang tidak mendukung. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilihan umum pada pemilu 2024 mendatang dari sistem terbuka menjadi proporsional tertutup. Mayoritas fraksi di DPR sepakat menolak penyelenggaraan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup kecuali fraksi PDI Perjuangan tidak memberikan sikap. Sebanyak 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR menandatangani pernyataan sikap bersama. Hanya fraksi PDI Perjuangan yang tidak ikut menandatangani pernyataan sikap tersebut. Adapun 8 fraksi yang ada di DPR adalah juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak uji materi yang saat ini diajukan oleh beberapa orang terhadap Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Menurut 8 fraksi tersebut, hal itu penting dilakukan untuk mengawal pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Menurut para penandatangan yang memberikan sikap untuk menolak dilakukannya perubahan sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, mengatakan bahwa kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis datar 24 garis miring PUU garis datar angka Romawi 7 2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan tetap mempertahankan Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud untuk ikut menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia. Demikian kesimpulan daripada yang tertulis di narasi kesepakatan yang dibuat oleh 8 fraksi yang telah beredar di berbagai media pada Selasa pada tanggal 3 Januari 2023. 8 fraksi berpandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis datar 2 dan 24 garis miring PUU angka Romawi 7 garis miring 2008 tanggal 23 Desember 2008 telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk langsung mengenal, memilih dan menetapkan wakil mereka di parlemen sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga asas pemilu. Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya melalui kewenangan partai politik semata. Jelas dalam tulisan 8 fraksi yang menandatangani pernyataan sikap tersebut. Selain itu, 8 fraksi meminta supaya KPU untuk bersikap independen, netral, dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam bekerja melaksanakan proses pemilu. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai dengan amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara, jelas dalam narasi tersebut. Selain 8 fraksi yang menandatangani menolak melakukan pemilihan secara proporsional tertutup dengan cara meminta
Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK nomor 2224 garis miring PUU garis datar angka Romawi 7 2008 pada tanggal 29 Desember dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, seluruh pimpinan Komisi 2 DPR RI yang membidangi KPU atau sebagai mitra dari Komisi Pemilihan Umum memberikan tanda tangan dan dukungan kecuali pimpinan Komisi 2 yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Adapun yang menandatangani, pimpinan Komisi 2 yang ikut menandatangani adalah Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar, Saan Mustafa selaku Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Nasdem, dan Yanuar Prihatin Wakil Ketua Komisi 2, dan Samsurijal juga adalah merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Dalam surat yang ditandatangani oleh 8 pimpinan fraksi di DPR, kecuali PDI Perjuangan, bersepakat untuk menyatakan supaya KPU tidak berpihak, dan tentunya Mahkamah Konstitusi tetap pada pandangan putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 angka Romawi garis miring PUU garis datar angka Romawi 7 garis miring 2008. Selain itu juga ada pula sejumlah pimpinan fraksi yang telah menandatangani adalah, maksud kami adalah bahwa selain pimpinan Komisi 2 juga ada pun yang menjadi 8 fraksi yang menandatangani adalah terdiri dari Kahar Muzakir selaku Ketua fraksi Partai Golkar di DPR, Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Mujain selaku Ketua fraksi Partai Gerindra, Desmond Z. Mahesa sekretaris fraksi Partai Gerindra di DPR, Robert Rowe Ketua fraksi Partai Nasdem di DPR, Saan Mustafa sekretaris fraksi Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal selaku Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR, Yanuar Prihatin Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono selaku Ketua fraksi Partai Demokrat di DPR, Marwan Cik Hasan sekretaris fraksi Partai Demokrat, dan Jajuli Juwaini Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, dan Saleh Partaunan Daulay Ketua fraksi Partai Amanat Nasional di DPR RI, dan Ahmad Baidoi selaku sekretaris fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR, dan Samsurijal Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Pemirsa, terkait dengan adanya sikap 8 fraksi di DPR yang meminta supaya Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis datar 24 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa pimpinan Komisi 2 telah melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan 8 pimpinan fraksi yang ada di DPR untuk melakukan sikap terhadap adanya wacana merubah sistem pemilihan pada pemilu 2024 dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Kata Doli, kami sudah membangun komunikasi dengan 8 fraksi dan hasil komunikasi kami itu sepakat pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kata Doli.
sebagaimana dimuat di dalam Detikom pada Rabu 4 Januari 2023. Lebih lanjut, Doli mengatakan, kami menghargai Mahkamah Konstitusi yang dulu tahun 2008 sudah menegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara terbuka, melibatkan rakyat secara langsung, kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang juga adalah merupakan wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu. Pemirsa, Doli selaku ketua Komisi 2 berkeyakinan pihak Mahkamah Konstitusi tidak akan gegabah dan tentunya meyakini Mahkamah Konstitusi untuk tetap pada sikap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/2024 PUU garis datar angka Romawi 6/2008 tersebut. Pemirsa, adanya sikap bersama 8 fraksi di luar fraksi PDI Perjuangan supaya Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 PUU garis datar angka Romawi 6 garis miring 2008 tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 berawal dari adanya pernyataan Ketua Komisi Pemilihan RI Hasyim Asyari mengenai pemilu 2024 yang kemungkinan akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Kata Hasyim Asyari, ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup, kata Hasyim Asyari beberapa waktu lalu di akhir tahun 2022, itu tanggal 29 Desember 2022 kepada media. Tentunya pemirsa, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari tersebut menuai polemik dan pertentangan di berbagai kalangan, termasuk fraksi-fraksi yang ada di DPR. Itulah ikhwal dari adanya pernyataan atau sikap bersama dari 8 pimpinan fraksi di DPR yang pada akhirnya 8 fraksi di DPR sepakat untuk membuat pernyataan sikap kecuali fraksi PDI Perjuangan. Pernyataan Hasyim Asyari merupakan respon dan sikap KPU terhadap adanya uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai frasa proporsional tertutup, proporsional terbuka yang diatur di dalam pasal 168 ayat 2. Pemirsa, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 168 ayat 2 mengatur tentang bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan secara proporsional terbuka. Pemirsa, frasa proporsional terbuka inilah yang saat ini sedang diuji oleh sekelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, dilansir dari laman Tirto Selasa tanggal 3 Januari 2023, adapun yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 khususnya frasa proporsional terbuka yang diatur di dalam pasal 168 ayat 2 itu adalah bahwa yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 tersebut diajukan oleh Demas Brian Wicaksana. Dalam berita Tirto dikatakan merupakan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Juga selanjutnya Yuwono Intadi merupakan anggota Partai Nasdem dan Fahruroji
Ibnu Rahman Jaya, Ibnu Jaya, kami ulang, Fahru Roji, Ibnu Rahman Jaya, dan Rianto serta Nono Marjono. Pemirsa, apabila wacana yang dilontarkan oleh Hasyim Asy'ari ini benar-benar digunakan pada pemilu 2024, maka pemilihan pada pemilu 2024 terhadap calon anggota legislatif tidak lagi ditentukan oleh suara terbanyak, melainkan ditentukan berdasarkan nomor urut dan ditentukan oleh segelintir elit partai saja. Lalu melalui komunikasi lintas fraksi ada usulan untuk membuat pernyataan sikap bersama. Nah, itulah yang dikatakan oleh Saleh Daulay, sehingga 8 fraksi tersebut membuat pernyataan sikap untuk mengingatkan sekaligus meminta supaya Mahkamah Konstitusi tetap pada putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, yaitu putusan nomor 22/24 tahun 2008. Pemirsa, sikap fraksi PDI Perjuangan yang tidak ikut menandatangani pernyataan sikap sebagaimana yang dilakukan oleh 8 fraksi untuk mempertahankan sistem pemilu 2024 dilakukan secara proporsional terbuka, dan untuk supaya Mahkamah Konstitusi tetap pada sikap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/22/Garis-Miring-PUU/7/2008 pada 23 Desember 2008, dan supaya tetap pada ketentuan pasal 148 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telah ditandatangani telah ditandai dengan narasi politik yang dibangun oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan sistem proporsional terbuka yang pada pokoknya mengatakan bahwa Hasto mengatakan bahwa pemilu yang dilakukan secara proporsional terbuka menyebabkan liberalisasi politik dan calon terpilih lebih digerakkan oleh paham individu yang mengedepankan popularitas diri dan seiring tidak berkorelasi dengan kapasitas, melainkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hasto mengatakan, saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia, di mana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara, kata Hasto yang dilansir di tirto.co tanggal 3 Januari 2023. Pemirsa, tentunya apa yang dikatakan oleh narasi politik yang disampaikan oleh Sekjen PDIP tersebut menjadi pertanda mengapa PDIP atau fraksi PDIP di DPR tidak ikut menandatangani sikap bersama dengan 8 fraksi lainnya untuk meminta supaya Mahkamah Konstitusi tetap pada putusan MK nomor 22/PUU/7/2008 dan juga meminta Mahkamah Konstitusi tidak mengubah terkait dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 mengenai frasa proporsional terbuka menjadi tertutup sebagaimana yang diajukan
oleh beberapa orang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, tentunya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan setiap 5 tahun sekali yang diatur di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah merupakan batu uji terhadap permohonan uji materi yang dilakukan oleh beberapa orang yang saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Nah, tentunya menjadi pertanyaan yang sangat mendasar, apakah narasi yang dibangun oleh seorang Hasto Kristianto tersebut betul-betul mewakili mayoritas kehendak rakyat di seluruh Nusantara dalam menggunakan hak pilihnya atau hak politiknya pada saat pemilihan atau pada saat tiba waktunya untuk menggunakan hak politiknya. Dan tentunya apakah narasi yang dibangun oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan pewujudan dari makna dan hakikat dari pemilihan umum yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 22E ayat 1, dan apakah narasi yang dibangun oleh Hasto Kristianto tersebut bersesuaian dengan asas pemilu yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya pemirsa, jawabannya nanti adalah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Pemirsa, kita nantikan dan kita doakan, kita yakini Mahkamah Konstitusi tidak berubah sikap, tentunya tidak beralih haluan dari pemaknaan sebagai pengawal konstitusi, dan tidak juga putusannya bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 terkait dengan hakikat pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung. Secara langsung, pemirsa, secara langsung. Dan tentunya akan kita ikuti dan kita saksikan bersama nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang mayoritas fraksi di DPR kompak menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Hanya fraksi PDI Perjuangan yang tidak mendukung. Pemirsa, jangan lewatkan pada sesi berikutnya kami akan mengulas terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, petitum, dan apa yang menjadi yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara uji materi putusan perkara Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis datar 24 PUU garis datar angka Romawi 6 garis miring 2008 tanggal 23 Desember 2008 terkait dengan lebih rinci putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem proporsional terbuka tersebut akan kita ulas pada ulasan berikutnya. Pemirsa, jangan lewatkan. Pemirsa, kita dukung dan wujudkan pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya Marwituwa Silaban, pimpinan Satukan Indonesia.com,
undur diri dari hadapan Bapak Ibu, pemirsa satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum berakhir kita minum mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Terima kasih.